Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Umwatul Hasanah dengan NPK 8871410129055, NIM 20051063130891. Bidang studi Pendidikan Bahasa Indonesia, peserta PPG dalam jabatan Kementerian Agama Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini saya melakukan uji kinerja pada mapel Bahasa Indonesia di MTS Miftahul Huda Jatisari kelas 9A fase D dengan materi mengubah kutipan cerpen menjadi bentuk teks prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Masih semangat? Semangat. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Silakan ketua kelas memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Untuk pembelajaran kita cek kehadirannya dengan menyebutkan satu kata semangat. Satu kata semangat. Oke. Mulai dari Alena Ardina Putri. Semangat. Oke. Saya bantu. Alicia Sakira. Terus. Alfi Baruliza. Senang. Devi Amanda. Semangat. Disma. Happy. Mareta. Semangat. Nila. Ceria. Rati. Sabrina. Bahagia. Salsabila Zakia. Bahagia. Sinta. Semangat. Siska. Positif. Oke. Fiona. Semangat. Vivi. Zahra. Oke. Nabila. Nggak masuk ya. Oke. Alhamdulillah. Nabila mana sakit? Yang sakit kita doakan semoga lekas sehat kembali supaya bisa bergabung belajar dengan kita. Amin. Sebelum pembelajaran, mari kita bermain terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya semangat kita untuk belajar itu meningkat. Permainannya adalah ya, clue, pakai clue. Clue-nya itu kata kunci. Clue-nya makanan terakhir. Clue-nya makanan terakhir. Hari Senin saya makan nasi. Hari Selasa saya makan dengan ayam. Kalau hari Rabu saya makan dengan apa? Saya ulang. Hari Senin saya makan dengan nasi. Hari Selasa saya makan dengan ayam. Kalau hari Rabu saya makan dengan apa? Udah ya, boleh. Selain udah, ada lagi? Daging. Salah, bukan daging. Ikan. Bukan. Makanan terakhir. Punya makanan terakhir. Udah betul. Rabu udah. Ubi. Iya. Boleh, ubi boleh.
Bingung? Makanan terakhir. Oke, kalau begitu ganti hari Kamis. Kalau hari Kamis saya makan dengan apa? Sayur. Sayur, boleh. Sushi, sate, sop buntut, susu, boleh. Sereal. Kalau sekarang hari Jumat, tahu, tempe, telur. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan dilihat di papan tulis ada teka-teki silang. Teka-teki silang, ya. Ini nanti tugasnya setiap kelompok maju ke depan untuk mengambil satu kertas yang berisi pertanyaan. Bagi pertanyaan yang benar nanti akan mendapatkan hadiah bintang. Paham? Hari ini kita akan belajar teks prosedur. Siapa yang sudah tahu teks prosedur? Ini dulu di kelas 7 sudah pernah mempelajari tentang teks prosedur. Kalian pernah nonton seperti tutorial membuat makanan atau apa di YouTube? Pernah? Di situ kan membuat ada apa saja? Alat dan bahan. Terus langkah-langkah. Dan langkah-langkah itu harus disusun secara berurutan, ya berurutan. Nah, itu namanya prosedur. Nah, yang kita pelajari itu adalah hari ini kita belajar tentang mengubah cerpen ke dalam teks prosedur. Jadi kalau kita tahu cerpen itu kan unsurnya adalah unsur intrinsik. Ya tahu unsur apa? Intrinsik. Yang terdiri dari apa saja? Tema. Terus apa lagi? Latar. Apa nih? Alur. Tokoh, penokohan dan lain-lain. Nah itu nanti kita ubah teks cerpen yang strukturnya seperti itu, yang terdiri dari unsur intrinsik itu nanti kita ubah ke dalam teks prosedur. Yang mana teks prosedur itu nanti ada strukturnya, ada tujuan, ada material, ada langkah-langkah, ada simpulan. Oke, siap? Oke, kalau sudah siap, silakan perwakilan satu kelompok mengambil soal. Mulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Ambil soal, Alicia. Soalnya dibaca. Nomornya berapa? Nomor 5. Nomor 5. Dibaca ke sana. Dan sana ada Teks yang menjelaskan langkah-langkah cara melakukan sesuatu. silakan ditulis jawabannya apa? Oke, soalnya sebentar. Teks yang menjelaskan langkah-langkah cara melakukan sesuatu disebut prosedur, betul? Oke, silakan ambil bintang 1. Kelompok 2, silakan maju ke depan.
Kalimat perintah. Nomor berapa? 8. Nomor 8, kalimat perintah disebut dengan kalimat perintah disebut dengan imperatif, betul? Oke, silakan. Kelompok 4. Silakan maju ke depan. Nomor 3, panduan, arahan atau bimbingan. Nomor 3, panduan, arahan atau bimbingan disebut dengan apa? Panduan, arahan atau bimbingan disebut dengan petunjuk, betul? Betul. Itu nanti memuat konjungsi. Pasti. Nomor 2, material. Ini salah satu struktur dari teks prosedur itu terdapat material. Material itu di dalamnya ada alat dan bahan. Nomor 3, petunjuk. Karena ini teks prosedur itu tujuannya adalah memberikan petunjuk kepada orang yang membaca. Nomor 4, logis. Nah, sudah semuanya? Sekarang kita masuk ke materi. Dibahas pada kegiatan satu ini, yaitu mengubah perbedaan cerpen menjadi teks prosedur sederhana. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Sebagai pengetahuan awal, mari pahami terlebih dahulu ciri-ciri teks prosedur. Ada 3 ciri-ciri teks prosedur tersebut. 1. Menggunakan kalimat perintah. Ciri dalam kalimatnya, gunakan partikelar, akhiran i, dan akhiran k. Contohnya, 1. Menggunakan partikelar, cucian tangan sebelum makan. 2. Menggunakan akhiran i, kurangi pemborosan air. 3. Menggunakan akhiran k, gunakan sabun ketika mencuci tangan. Ciri yang kedua, menggunakan kalimat larangan. Ciri dalam kalimat larangan. Ciri-ciri teks prosedur yang pertama adalah menggunakan kalimat perintah. Jadi kalimat perintah itu disebut dengan imperatif. Apa? Imperatif. Nah, ciri-cirinya imperatif itu akhirannya menggunakan partikelar, akhiran i dan akhiran kan. Contoh cuci jadi cucilah. Ya. Kurang jadi kurangi. Guna jadi gunakan. Kita menunjukkan perintah. Cucilah, makanlah, dan sebagainya. Terus yang kedua, Gunakan kata jangan atau kata tidak. Contoh 1. Menggunakan kata jangan yaitu jangan lupa tutup air. 2. Menggunakan kata tidak yaitu tidak dianjurkan meninggalkan sampah di tempat cuci tangan. Selanjutnya ciri yang ketiga. ciri yang kedua, ciri-ciri teks prosedur yang kedua itu menggunakan kalimat larangan. Jadi di dalam teks prosedur itu ada kalimat larangan. Kalimat larangan itu berarti kalimat yang isinya melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, ciri-ciri kalimat larangan itu menggunakan kata jangan atau kata tidak. Contoh 1, jangan lupa tutup keran air. Yang kedua, tidak dianjurkan meninggalkan sampah di tempat cuci tangan. Pengertian dan fungsi dari teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Jadi teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk, panduan, atau instruksi untuk melakukan sesuatu dalam bentuk urutan angka. Ini seperti mirip dengan tutorial, cara membuat sesuatu, cara melakukan sesuatu. Kalau teks kok isinya seperti itu, memberikan petunjuk kepada pembaca untuk melakukan sesuatu, itu namanya teks prosedur. Fungsinya
lebih menarik kalau bentuk infografis. Sekarang perhatikan dan pahami contoh teks prosedur berikut. Judulnya tabu, namanya Isrul. Dia sangat bersyukur karena dilahirkan di keluarga yang memadai. Untuk biaya sekolah, orang tuanya sangat mampu menyediakannya. Anehnya, kemudahan untuk sekolah tak dapat dia nikmati. Kepala desa dan guru-guru di desa itu selalu berusaha mengubah pola pikir masyarakat di desa. Ketika ada perluan pendidikan, rata-rata orang tua hanya mendengar saja. Sesudah itu kembali sibuk dengan urusan sawah, kebun, sapi, dan berbagai hal pencaharian lainnya. Salah seorang di antara mereka adalah Judulnya adalah memberi makan dan minum sapi. Peralatan yang dibutuhkan, ini termasuk material ya, peralatan dan bahan. Peralatan yang dibutuhkan parang yang tajam, 2 alas mencacar, 3 ember. Bahan yang dibutuhkan rumput, air hangat dan garam. Terus langkah-langkahnya, pilah rumput dengan cermat, siapa tahu ada benda yang berbahaya. Cacar rumput dengan parang, ukuran cacar tergantung usia sapi. Terus jenisnya dan sebagainya. Paham? Ada yang bertanya berkaitan dengan teks prosedur? Paham? Sudah paham? Kita ke tugas. Sesuai dengan kelompoknya, silakan maju ke depan untuk mengambil LKPD. Masing kelompok. Judulnya apa? Daun yang hidup. Teks daun. Ini apa judulnya? Mawar dan antara cahaya. Mawar cantik bersirkulasi. Ya, sebentar, nanti saya jelaskan. Di dalam yang saya buat LKPD yang saya bagikan di situ ada petunjuknya. Silakan melihat petunjuknya. Petunjuknya adalah yang pertama, ubah petikan cerpen dari cerpen berikut menjadi sebuah teks prosedur. Kamu baca cerpennya, di situ nanti ada prosedurnya. Kamu tulis menjadi sebuah teks. Yang kedua, prosedur yang dibuat harus mencakup semua struktur dari judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, serta penutup. Kalau penutup itu opsional, boleh ada atau boleh tidak. Yang ketiga, buatlah teks prosedur dalam poster infografis. Ya, paham? Ada pertanyaan berkaitan dengan tugas hari ini? Ya, ditulis di situ. Silakan. Tandai yang menunjukkan prosedur. Kamu tandai di garis bawah yang menunjukkan prosedur. Nanti kata-katanya kamu ubah menjadi bentuk imperatif. Print. Sudah dibaca? Daun yang memilih hidup. Kamu tulis. Berarti nanti membuat apa dulu? Judulnya sudah ada. Tujuan, alat dan bahan. Mana? Ada kesulitan? Silakan kerjakan tulis.
Silakan angkat. Tidak ada masalah. Kelompok 2. Oke, sudah ketemu? Ada pertanyaan? Ada kesulitan? Bagus. Kelompok 3. Ada kesulitan? Ada yang bertanyakan berkaitan dengan tugas hari ini? Kelompok 4. Aman? Bisa? Silakan dilanjutkan. Tugasnya sudah selesai semua? Oke, kalau sudah selesai semua, tugas selanjutnya adalah masing-masing kelompok presentasi ke depan untuk membacakan hasil dari diskusi kelompok tentang teks prosedur. Siap? Mulai dari kelompoknya Zara, silakan maju ke depan. Siapa yang menjadi perwakilan? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama saya Zara dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil dari pembuat teks prosedur dari cerpen. Yang berjudul Belajar Mencampur. Judul dari presentasi kali ini adalah Belajar Mencampur. Mencampur merupakan teknik yang sangat mudah untuk mengembangkan teori banyak pohon. Teknik mencampur dilakukan dengan tujuan agar tanaman yang dicampur bisa menghasilkan bibit yang lebih baik. Cara dan bahan yang digunakan untuk mencampur adalah pisang. Dapat saya sampaikan dapat digunakan kelompoknya Tepuk tangan untuk Zara. Lanjut presentasi dari kelompok selanjutnya. Silakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan akan mudah budidaya mawar. Akan mudah budidaya mawar. Tujuannya, mawar merupakan tanaman yang sangat mudah dibudidayakan. Mawar merupakan salah satu bunga yang disukai banyak orang. Warna yang cantik dan aroma yang semerbak membuat orang ingin menanam bunga ini. Alat dan bahannya, alatnya gunting, kampas, disinfektan, baskom, dan bahannya hormon pertumbuhan. Langkah-langkahnya: 1. Pilih tanaman mawar yang akan disetik, kemudian siram tanaman tersebut. 2. Potong batang tanaman mawar dengan gunting pangkas. 3. Memasukkan batang ke dalam baskom ember yang berisi air. 4. Iris ujung bawah stik atau roti. 5. Setelah roti, celupkan batang kelompok ini kan. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, selesai presentasi. Terima kasih semuanya sudah bekerja dengan sangat baik, dengan sangat bagus. Semoga hasilnya nanti memuaskan. wabarakatuh.
wabarakatuh.